Halo anak-anak, hari ini kalian masih belajar melalui video. Ibu harap kalian masih semangat dan selalu dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada. Kita masih belajar di tema 3, benda di sekitarku, dan kita akan masuk di subtema 4, keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Sekarang kita ada di pembelajaran 1. Yang akan kita pelajari di pembelajaran 1, yang pertama bertani garam, yang kedua hubungan antar satuan waktu, yang ketiga teknik lipat. Setiap hari terjadi perubahan alam di sekitar kita. Perubahan wujud benda adalah contohnya. Seperti yang tampak pada gambar, terdapat seorang anak yang sedang memegang cangkir berisi teh dan terdapat uap panas. Nah, proses terjadinya uap ini disebut penguapan. Penguapan adalah proses perubahan wujud benda dari benda cair menjadi benda gas. Selain itu, mereka di sini tampaknya sedang kedinginan karena sedang hujan. Hujan terjadi karena perubahan wujud benda. Makanan menjadi nikmat karena adanya garam yang diperoleh dari perubahan wujud benda. Nah, sekarang kalian buka buku tema 3 kalian, halaman 175. Di sana sudah ada teks bacaan tentang bertani garam. Bertani garam. Garam dihasilkan dari air laut. Di pinggir pantai, petani garam membuat ladang garam. Ladang garam ini berbentuk tambak-tambak untuk menampung air laut. Ladang garam terbentang luas di pantai yang tidak memiliki banyak sungai. Contohnya pantai utara Pulau Jawa, Madura, Sumatera, Sulawesi, dan pantai-pantai di daerah Nusa Tenggara. Nah, sebelum kalian mengenal seperti apa bentuk tambak garam, Ibu akan menampilkan kegiatan petani garam mengambil air laut untuk diletakkan di tambak. Jadi seperti ini proses pengambilan air laut untuk dipindahkan ke tambak garam. Sekarang bagaimana proses menghasilkan garam? Ya, pertama petani menyiapkan petak-petak tambak. Tanah di dalam petak tambak terlebih dahulu harus dipadatkan agar dia siap menampung air laut. Jadi seperti ini proses pemadatan tanah di dalam petak tambak. Setelah tambak garam dibuat, lalu diisi air laut dengan kedalaman tertentu. Jadi seperti ini proses petani garam setelah mengambil air laut, kemudian ditaruh ke dalam tambak. Nah, jadi seperti ini. Sekarang kita lihat bahwa air laut yang terkena sinar matahari akan menguap dan meninggalkan kristal-kristal garam. Seperti ini dia kristal-kristal garamnya. Untuk mendapatkan lapisan garam yang tebal, setiap hari harus ditambah air lautnya. Hal ini untuk menggantikan air laut yang menguap. Setelah sekitar 210 hari atau setelah musim kemarau berakhir, lapisan garam di dasar tambak pun harus segera dipanen. Cara memanennya adalah dengan menggunakan kayu yang disebut galah. Garam-garam yang terkumpul atau kristal-kristal garam yang terkumpul ditarik, dikumpulkan dengan galah. Memanennya jangan menunggu musim hujan tiba. Mengapa? Sebab kualitas garam akan menurun atau tidak bagus. Garam-garam setelah dipanen lalu dijual ke pabrik untuk ditambah zat iodium dan dikirim ke daerah-daerah. Nah, zat iodium ini berfungsi mencegah penyakit gondok. Seperti inilah gambaran pengepakan garam untuk dijual ke pabrik dan dikirim ke daerah-daerah.
Waktu yang dibutuhkan petani garam untuk mengisi satu peta air laut adalah 2 jam. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam satuan menit? Kalian masih ingat nggak penjelasan Ibu tentang satuan waktu? Ada jam, menit, dan detik. Sekarang kita akan belajar mengubah dari jam ke menit. Nah, apakah kalian ingat? 1 jam sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. 1 jam sama dengan 3.600 detik. Nah, sekarang kita kembali lagi ke soal. Jadi yang ditanyakan di sini adalah berapa lama waktu yang diperlukan dalam satuan menit untuk petani garam mengisi satu peta air laut. Jadi ingat, kuncinya 1 jam sama dengan 60 menit. Dan waktu petani yang digunakan untuk mengisi air laut adalah 2 jam yang akan kita ubah menjadi satuan menit. Maka 2 jam sama dengan titik-titik menit. Caranya adalah dengan 2 dikali 60 menit. Kenapa dikali 60 menit? Karena ingat, 1 jam sama dengan 60 menit. Jadi, untuk mencari 2 jam sama dengan berapa menit, caranya adalah dengan mengalikan 2 dikali 60. 2 dikali 60, agar kalian tidak repot menghitung susun, kalian hanya cukup melihat angka 2 dikali 6. Ya, 2 dikali 6 sama dengan 12. Lalu, jangan lupakan, tulis tetap nolnya di belakang angka 2. Sehingga 2 dikali 60 hasilnya 120. Dan tetap tulis satuan waktunya, yaitu menit. Jadi, waktu yang dibutuhkan petani garam untuk mengisi satu peta adalah 120 menit jika dinyatakan dalam satuan menit. Nah, untuk memanen satu peta garam, petani garam memerlukan waktu 90 menit. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam satuan jam? Jika tadi kalian mengubah dari jam ke menit, sekarang Ibu akan mengajak kalian mengubah dari menit ke jam. Caranya, kuncinya adalah dengan menuliskan waktu dalam bentuk menitnya dulu, 90 menit. Lalu, kita bagi waktu menitnya ini menjadi 60 menit ditambah 30 menit. Kenapa Ibu bagi menjadi 60 menit dan 30 menit? Ingat, kelipatan 60 yang tidak melewati 90 adalah 60. Jadi, kita pakai 60. Karena nanti 60 menit ini akan kita rubah menjadi bentuk jam, yaitu 1 jam. Sedangkan 30 menit, karena kurang dari 60 menit, tetap kita tulis 30 menit. Jadi 1 jam ditambah 30 menit sama dengan 1 jam 30 menit. Jadi, waktu yang dibutuhkan untuk memanen satu peta garam adalah 1 jam 30 menit. Sekarang, setelah memanen garam, petani membawa garam hasil panen ke pabrik. Waktu yang ditempuh petani menuju pabrik dengan berjalan kaki adalah 1 jam 20 menit. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam satuan menit? Jadi di sini Ibu akan mengajak kalian merubah jam dan menit ke satuan menit. Nah, di sini waktu yang diperlukan petani menuju pabrik dengan berjalan kaki adalah 1 jam 20 menit. Maka 1 jam 20 menit sama dengan 1 jam ditambah 20 menit. Sekarang karena ditanyakan dalam satuan menit, maka rubah satuan waktu yang belum dalam bentuk menit. Ya, di sini ada satuan waktu jam, berarti satuan waktu jam saja yang kita rubah. 1 jam sama dengan
60 menit. Nah, ditambah 20 menit. Tidak usah dirubah 20 menitnya karena satuannya masih dalam bentuk menit. Lalu 60 menit ditambah 20 menit sama dengan 80 menit. Jadi, waktu yang dibutuhkan petani berjalan kaki menuju pabrik adalah 80 menit. Dalam membuat bentuk suatu prakarya, kita bisa menggunakan teknik potong, teknik lipat, dan teknik sambung. Teknik potong adalah teknik yang dilakukan dengan cara memotong bahan. Teknik lipat adalah teknik yang dilakukan dengan keterampilan tangan dalam membentuk bahan. Nah, teknik sambung adalah teknik yang dilakukan dengan merekatkan bahan menjadi satu bagian. Sekarang, kita lihat bahwa teknik lipat tidak hanya digunakan dalam membuat bentuk prakarya. Teknik lipat bisa juga digunakan dalam mengerjakan tugas sehari-hari di rumah, seperti melipat baju. Nah, sekarang coba kalian amati gambar ini. Pada gambar ini terlihat seorang ibu yang sedang menjemur baju dan pakaian lainnya. Saat menjemur baju, baju mengering karena air dalam baju yang basah menguap terkena panas matahari. Setelah baju mengering, lipatlah dengan rapi dan susunlah di lemari. Nah, kalian mau tahu cara melipat baju yang baik dan benar? Kita lihat pada penjelasan ibu berikut. Yang pertama, yaitu merentangkan baju dengan rapi. Lalu yang kedua, melipat bagian bawah baju ke atas, seperti pada gambar. Lalu yang ketiga, lipat sisi kiri pada baju. Dan yang keempat, lipat sisi kanan pada baju. Lalu yang kelima, karena pada gambar yang keempat melebihi garis baju seperti ini. Melebihi garis baju kan? Maka bagian kanan dilipat lagi ke bagian kiri. Lalu selanjutnya dilipat menjadi dua bagian. Dan terakhir, selesailah kita melipat baju. Sekian penjelasan Ibu pada video ini. Ibu harap kalian bisa memahami apa yang sudah Ibu jelaskan. Terima kasih.